Cara pembunuh maniak mengabadikan prestasinya dengan memenggal kepala mangsanya dan meletakkannya di ruangan pajangan. Mulyono menggenggam erat minuman anggur di tangannya, mengagumi pajangan yang penuh dengan prestasinya. Joko berhasil menemukan Hotman. Dia tidak membunuh Hotman untuk mengakhiri permainan ini, tetapi mengusulkan untuk bekerja sama. Dia akan membiarkan Hotman keluar hidup-hidup, dan sebagai gantinya, Hotman akan membantunya menyingkirkan pemburu lainnya, memungkinkan dia mendapat ketenaran di dunia luar. Setelah kesepakatan dibuat, Joko kembali ke gudang senjata untuk memilih beberapa senjata yang cocok. Namun, begitu dia masuk, dia melihat Mulyono sedang merakit senapan. Melihat Joko, Mulyono langsung menghinanya tanpa ragu. Joko merasa sangat terhina. Ketika mereka sedang berdebat, Ucok masuk dan menantang Joko untuk duel. Joko mengeluarkan barang peninggalan Ayu dari sakunya, memberitahu mereka bahwa Ayu telah tewas diledakkan oleh ranjau. Mendengar berita ini, Mulyono sangat marah dan langsung menyerang Joko. Di bawah serangan Mulyono dan Ucok, Joko segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tepat ketika kepalanya hampir ditekan ke ranjau laut, Joko berbalik dan dengan kuat memukul Ucok hingga terjatuh. Kemudian dia mengambil senapan dari meja dan mengarahkannya pada Ucok. Tepat ketika dia akan menembak, Mulyono menembaknya duluan di kepala. Setelah itu, Mulyono memenggal kepala Joko dan meletakkannya di ruangan yang penuh dengan kepala. Melihat kepala Joko yang berlubang oleh pelurunya, dia meremas botol anggur di tangannya hingga pecah. Kemudian, dia kembali ke markas dan mengusulkan kerjasama dengan Ucok untuk mencari Hotman bersama. Namun Ucok menolaknya, bahkan mengeluarkan pisau bersiap untuk membunuh Mulyono. Tapi dia meremehkan kewaspadaan Mulyono. Setelah ketahuan, Ucok terpaksa mengurungkan niatnya membunuh Mulyono. Dia memutuskan untuk menyelesaikan Hotman dan mengakhiri permainan yang melelahkan ini. Dia keluar dari markas, mengendarai perahu motor untuk mencari Hotman di mana-mana. Di tengah-tengah hutan, dia berteriak marah memanggil nama Hotman, ingin memaksanya keluar. Dengan suara tembakan, Hotman tiba-tiba muncul, mengambil kapak dan melemparkannya ke arah Ucok. Kapak tajam itu melukai leher Ucok. Rasa sakit yang hebat membuatnya lemas dan melepaskan pistolnya. Hotman memanfaatkan kesempatan ini, dengan cepat mengambil pistol dari tanah, memaksa Ucok untuk menyerahkan senjata yang dibawanya. Setelah mengganti senjatanya, Hotman masih ingin memaksa Ucok untuk memberitahu lokasi markas mereka. Ucok memberitahunya bahwa Mulyono telah membawa 5 pembunuh bayaran dan mereka telah memasuki pulau. Mengetahui hal ini, Hotman cepat-cepat bersiap perang, terlebih dahulu menggunakan senapan penembak jitu untuk mengatasi satu pembunuh bayaran. Kemudian dia mengganti senjata lain untuk mengatasi penembak jitu di dekatnya. Lalu dia menggunakan bom untuk menyelesaikan semua pembunuh bayaran yang tersisa. Akhirnya, dia berdiri di depan monitor pengawas, mengacungkan jari tengah ke Mulyono. Saat monitor dimatikan, Mulyono sangat marah. Dia mencoba untuk mendatangkan lebih banyak pembunuh bayaran, tetapi mereka semua diatasi oleh Hotman. Ketika malam tiba, Hotman berhasil memasuki villa Mulyono. Saat melihat Hotman, Mulyono merasa sangat bergairah. Dia merasa Hotman akan menjadi piala koleksi dia yang paling sempurna. Dia membuka kunci pistolnya, bersiap untuk menembak. Hotman juga dengan cepat mengangkat senjata di tangannya. Saat markas itu terbakar, Hotman, yang awalnya adalah mangsa, berjalan keluar dari villa tanpa cedera sedikitpun.